Assalamualaikum. Well, hello students. Today we are going to learn about this. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, hari ini ada 2 poin yang akan Bapak sampaikan. Poin yang pertama yaitu using will and be going to, menggunakan kata will dan juga be going to. Lalu yang kedua yaitu giving suggestions, yaitu memberikan saran. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama yaitu using will and be going to. Nah teman-teman, kata will dan be going to itu memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama artinya akan. Jadi artinya akan, oke? Kemudian kata will ini digunakan ketika kita memutuskan untuk mengerjakan sesuatu saat kita bicara secara spontan. Ya. Spontan itu bisa diartikan juga sesuatu yang tidak direncanakan. Contohnya, it is raining hard. I will wear my raincoat. Sekarang hujan deras. Saya akan memakai jas hujan saya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, jadi ini spontan ya, tanpa direncanakan. Karena ada alasan di sini, karena hujan deras. Sekali lagi ya, jadi ini tanpa direncanakan. Oke? Contohnya misalkan saat kita akan berpergian, saat kita buka jendela, kita lihat, oh ternyata hujan. Ya sudah, saya gunakan jas hujan. Itu kan tidak direncanakan. Bukan sesuatu yang direncanakan jauh-jauh hari, tapi karena spontanitas. Oke? Nah, teman-teman seperti itu. Kemudian contoh berikutnya. This room is dirty. I will clean it. Ruangan ini kotor. Saya akan membersihkannya. Nah, teman-teman ini juga sama, tidak direncanakan. Jadi misalkan kita melihat suatu ruangan, lalu kita kemudian akan membersihkannya. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya. Ini spontanitas ya. Lalu bagaimana dengan penggunaan be going to? Nah, penggunaan be going to itu seperti ini. Digunakan ketika kita memutuskan untuk mengerjakan sesuatu sebelum kita membicarakannya. Jadi berupa rencana. Jadi teman-teman, perbedaan dengan will, kalau will itu bukan direncanakan, tapi kalau be going to ini untuk sesuatu yang direncanakan. Nah, untuk lebih jelasnya ini contohnya ya. Ada Andy sama Bayu. Have you decided where to go? Apakah kamu telah memutuskan kemana akan pergi? Kata Bayu, yes, I am going to go to Bandung this holiday. Ya, saya akan pergi ke Bandung di liburan kali ini. Nah, teman-teman, jadi kan kalau misalkan berpergian itu sesuatu yang memang harus direncanakan. Nah, kita gunakan seperti ini. Jadi gunakannya be going to ya. Oke, karena liburan harus tahu liburannya kapan, terus apa yang harus dibawa. Oke, jadi sesuatu yang direncanakan. Pokoknya gini, kalau be going to itu untuk sesuatu yang direncanakan. Oke. Kemudian contoh berikutnya ada Salwa dan juga Syifa. Have you decided where to go? Apakah kamu telah memutuskan kemana akan pergi? Yes, I am going to go to my grandpa's house this month. Ya, saya akan pergi ke rumah kakek saya bulan ini. Nah, teman-teman, ini misalkan contohnya saat kita mau liburan, tapi mengisi liburannya pulang kampung, ke rumah kakek, ke rumah nenek gitu ya. Jadi kan itu sesuatu yang direncanakan, bukan tiba-tiba. Oke? Nah, kemudian contoh yang lainnya supaya teman-teman makin mengerti. Di sini ada Dika dan juga Fahmi. Kata Dika, why is Aldi trading hard? Kenapa Aldi belajar dengan giat? He is going to have an exam next week. Dia akan mengikuti ulangan minggu depan. Nah, teman-teman, kata have di sini bisa diartikan mengikuti. Oke, biasanya kan artinya mempunyai, tapi saat ini kita artikan mengikuti. Oke?
Nah, teman-teman jadi seperti ini. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba tapi direncanakan. Karena ulangan bukan tiba-tiba tapi sesuatu yang direncanakan ya. Jadi memang jauh-jauh hari kita harus belajar dulu. Oke. Next. Materi selanjutnya yaitu materi kedua yaitu tentang giving suggestions. Nah, di sini teman-teman artinya memberikan saran. Nah, untuk memberikan saran, misalkan saat teman kita salah atau teman kita misalkan keliru untuk melakukan sesuatu, kita bisa memberikan saran. Oke? Untuk memberikan saran ini kita bisa menggunakan kata should. Nah, kata should itu artinya sebaiknya. Oke? Lawan katanya shouldn't. Artinya tidak sebaiknya. Oke, kata should ini termasuk ke dalam modal verb atau kata bantu untuk kata kerja. Oke, kata kerja setelah kata should ini tidak mengalami perubahan. Ingat ya, jadi tidak ada perubahan kata kerja jika ditambahkan modal verb. Salah satunya should. Oke, nah rumusnya ini untuk kalimat positif. Oke, bukan negatif, bukan interrogatif. Jadi ada subject plus should plus verb 1 plus object. Jadi ingat setelah should itu ada verb 1. Contohnya seperti ini. You should bring an umbrella. Kamu sebaiknya membawa sebuah payung. Nah, kan itu suatu saran ya. Oke, saat kita melihat teman kita nggak bawa payung padahal kondisinya lagi hujan. Nah, kita bisa kasih saran seperti itu. Kalau ini kalimat kebalikan dari kalimat sebelumnya yaitu kalimat negatif. Nah, teman-teman ingat kalau kalimat negatif pasti ada kata not di dalamnya. Ini juga sama. Oke, jadi rumusnya subject plus should not atau shouldn't plus verb 1 plus object. Oke, ingat kalau ini gunakan tanda bacanya tanda titik ya. Pasti teman-teman udah tahu. Contohnya seperti ini. You shouldn't walk on the grass. Kamu tidak sebaiknya berjalan di atas rumput. Nah, teman-teman pernah lihat larangan untuk berjalan di atas rumput? Biasanya suka ada di taman ya. Misalkan taman yang ada di kota gitu kan, itu memang dilarang untuk jalan di atas rumput. Nah, kalau ada teman-teman kita yang berjalan di atas rumput, teman-teman bisa gunakan kalimat seperti itu. Jadi ngasih saran, you shouldn't walk on the grass. Mudah bukan? Kemudian ini yang terakhir. Nah, ini kalimat pertanyaan ya. Ini biasanya kita gunakan untuk bertanya pastinya. Dan diakhiri juga dengan tanda tanya, jangan tanda titik. Ataupun tanda seru, jangan ya. Nah, rumusnya seperti ini. Should plus subject plus verb 1 plus object. Lalu tambahkan tanda tanya. Contohnya seperti kalimat ini. Should I bring my bag? Apakah sebaiknya saya membawa tas saya? Oke. Nah, teman-teman, jadi kata should ini bertukar posisi dengan subjek. Subjek di sini yaitu I. Kita gunakan subjek yang paling mudah ya. Nah, teman-teman, jadi gini. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang saran, kita meminta saran dari teman kita bisa gunakan kalimatnya seperti ini. Diawali dengan kata should. Should I bring my bag? Kayak gitu ya. Oke, jadi cukup untuk hari ini. Kemudian teman-teman untuk tugasnya, teman-teman cukup mengerjakan tugas yang ada di halaman 39, 40 dan juga 41. Oke. Jadi ini tugasnya ada di buku paket teman-teman yaitu Basic English 4. Oke. Good luck. Do the best. Oke. Lakukan yang terbaik ya. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.